Selamat datang di channel Lampu Redup. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu bahwa uang yang dia dapati di jalan adalah uang dari tumbal. Kisi-kisinya sedikit, yaitu uang yang ia dapati itu di pinggir jalan dengan bentuk uang itu sedang dikaret. Lalu sepulang sampai di rumah, ketika malam ia mendapati teror yang tidak disangka-sangka. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai ceritanya. Kita sebut nama pemuda ini adalah Wahyu. Wahyu adalah seseorang yang bekerja sebagai kurir di suatu perusahaan. Jadi hari-hari Wahyu adalah mengantar paket serta dokumen ke rumah-rumah yang tertera di alamat. Paginya Wahyu tangannya itu ia merasakan gatal di telapak kanan tangannya. Lalu ia bilang, jangan-jangan mungkin aku akan dapatkan uang, pikirnya. Ya, mudah-mudahan lah. Lalu ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi, ia siap-siap, ia sarapan. Lalu ia pergilah ke kantornya. Setiba di kantor, seperti biasanya, Wahyu bercengkrama dengan staf-staf di kantor, dengan rekan kurirnya. Ia mensortir apa saja paket yang bisa ia bawa di trip pertama, kurang lebih sejumlah 30 atau 40 lah. 40 piece paket yang akan ia taruh di ambung kiri dan kanannya. Lalu sebelum ia pergi, ia izin dengan staf di situ yang bernama Amel. Mel, aku sudah bawa 40, ini kan sudah kamu tembak, aku pergi ya. Ya bang, hati-hati bang, ucap Amel sambil menatap ke layar komputernya. Lalu Wahyu pun mulai menjalankan aktivitasnya sebagai kurir. Di sepanjang perjalanannya, Wahyu melupakan dari tangan kanannya yang gatal pagi itu, karena itu kan bisa dibilang adalah mitos. Bisa iya atau juga bisa tidak. Namun, sesaat ia kembali teringat ketika pengantaran kurang lebih 10 atau 15 paket yang sudah ia antar. Tiba-tiba ingatan itu terlintas di pikirannya. Aku ingat tadi pagi kan tangan aku gatal. Ya, mudah-mudahan aku dapat uang tip dari orang-orang yang akan aku antar nanti gitu. Lalu sampailah di rumah salah satu yang tertera di alamat itu. Rumah itu sangat besar. Pagarnya pun 3 kali lipat tingginya dari tubuh Wahyu. Ia melihat ke atas. Besar sekali rumah ini. Kapan aku bisa punya rumah seperti ini? Gumamnya kala itu. Permisi, paket, Pak Bu. Berkali-kali ia berteriak, namun tidak ada yang menyaut. Sedangkan paket itu COD, jadi mau gak mau harus menemui si penerima atau minimal orang yang ada di dalam rumah tersebut. Ia terus memanggil, sampailah seorang nenek keluar dari rumah. Siapa?
teriak nenek itu kepada Wahyu. Ada paket Bu, untuk Ibu Fitri. Oh ya, tunggu sebentar. Lalu ibu itu mendatangi si Wahyu. Paket untuk Fitri ya nak? Iya nek, tapi ini bayar di tempat nek. Oh berapa? 150 nek. Lalu nenek itu masuk kembali ke rumahnya untuk mengambil sejumlah uang yang dibilang Wahyu tadi. Lalu transaksi pun terjadi, berlangsung, dan Wahyu pun melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah ia pergi meninggalkan rumah Ibu Fitri, jadi rumah Ibu Fitri itu rumahnya besar, namun sedikit berjarak dengan rumah-rumah warga yang lain. Jadi kiri dan kanannya itu hanyalah tanah kosong, kebun pisang. Lalu di tikungan, tepat di semak-semak sebelah kiri, ia melihat ada segepok gumpalan warna merah. Lalu ia pikir, jangan-jangan itu duit. Jadi motornya itu terus mendekati ke tikungan itu. Matanya terus memandang merah itu apa. Mudah-mudahan itu uang. Semakin mendekat, dan betul saja ternyata gumpalan merah itu adalah segepok uang 100 ribuan. Betapa kaget dan senangnya Wahyu saat itu. Lalu ia standarkan motornya dan ia ambil uang itu. Lalu ia hidupkan lagi motornya dan ia tancap gas supaya tidak ada yang melihatnya. Dia takut mungkin saja si pemilik dari uang itu kembali mendatangi atau mencari di sekitar wilayah itu, dan kedapatan bahwa Wahyu yang mendapatkannya. Jadi Wahyu cepat-cepat untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Wahyu mencari tempat yang menurutnya layak untuk istirahat, sekaligus menghitung jumlah uang yang bergepok tadi. Sampailah ia di depan ruko yang kosong. Ia parkirkan motornya dan ia buka karet uang itu. Hatinya masih berdebar kencang karena ada senang, ada rasa khawatir takut si pemilik dari uang itu melihatnya membuka karet itu. Namun rasa senangnya itu saat itu benar-benar membuat dirinya lupa diri. Sedangkan uang yang ia pegang itu adalah malapetaka yang akan menerornya sebentar lagi. Setelah ia menghitung uang yang ia pegang, ternyata jumlahnya sangat banyak, yaitu 5 juta rupiah. Sedangkan gajinya hanya setengah dari itu. Dan lagi-lagi ia tidak berpikir yang macam-macam. Bahkan dia tidak mengucapkan rasa syukur kepada Tuhannya. Ia hanya seperti ada rasa senang yang menggelegar, yang ingin ia luapkan dari dirinya. Namun ia tahan karena ia takut mengundang perhatian orang sekitar. Setelah dari itu, ia masukkan uang itu ke dalam saku jaketnya. Lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan singkatnya, setelah saat memasuki jam 5 sore dan juga ia sudah menyelesaikan tugas kerjanya hari itu, ia pun menyetorkan sejumlah uang COD kepada staf yang terlibat atau staf yang memang bagiannya. Lalu ia izin pulang dan ia pun sampai di rumah dengan rasa sangat senang sekaligus bangga
Ia masuk ke rumah tanpa mengucapkan assalamualaikum. Lalu ia tanggalkan bajunya atau pakaiannya dan ia pun mandi. Selesai mandi, Wahyu pun membaringkan tubuhnya sembari istirahat dari rutinitas yang melelahkannya hari itu. Saat itu si Wahyu hanya memakai handuk. Tanpa sadar, ia pun terlelap sore itu hingga tengah malam tiba. Dan teror pun dimulai ketika ia membuka matanya tepat jam 12 malam. Kini jam 12 tepat tengah malam tiba. Dan Wahyu tersentak terbangun karena ia merasa ada sesuatu yang terus mencuel-cuel kaki bagian kirinya. Ia tersentak karena cuel-cuelan itu. Ia melihat ke bawah kakinya. Apa itu? Jangan-jangan tikus, pikirnya. Lalu ia berdiri dari tempat tidurnya. Ia melihat sekitar bawah kakinya. Lalu ia menundukkan kepalanya ke bawah kolong kamar. Ia tidak mendapati sesuatu yang mencuelnya tadi. Mungkin pikirnya itu hanya mimpi. Lalu ia buka handuknya. Ia pakailah pakaian untuk santai. Ia belum tahu bahwa itu tengah malam. Jadi HP yang tadi ia cas, ia cabut. Ketika ia cabut, HP terbuka atau HP itu hidup. Ketika ia melihat jam 00.00 12 malam tepat. Baru sebentar ia melihat handphone itu, tiba-tiba jendela kamar di sebelah kirinya bunyi ketok-ketok, tak 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 tak, tak 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 tak. Ia kaget, apa itu? Lalu ia melihat ke kiri. Saat itu jendelanya itu tertutup dengan hordeng. Lalu ia mendekati hordeng itu dengan sangat hati-hati karena bunyi ketokan itu masih terus dengan ritme yang sama. Lalu ia buka pelan-pelan hordeng dari jendela kamarnya itu. Ia mengintip keluar. Namun apa yang ia lihat benar-benar sesuatu yang selama ini ia tidak pernah lihat. Betapa kagetnya Wahyu kala itu bahwa ada sesosok pocong yang sedang menghentakkan kepalanya ke jendela kamarnya. Ia pun dengan segera menutup hordengnya dan ia pun jatuh lemas. Jantungnya sangat berdebar. Tubuhnya lemas lunglai, tak berdaya kala itu. Lalu dengan bunyi yang terus-terusan seperti itu, ia mencoba menguatkan dirinya untuk keluar dari kamar untuk memberitahu orang tuanya apa yang ia lihat di jendela barusan. Ia berteriak sekencang-kencangnya, namun ternyata itu tidak mengeluarkan suara. Lalu ia coba bangkit dan menemui orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu sudah tidur. Mau gak mau ia harus mengusik tidur yang nyenyak dari ibunya. Bu bangun bu. Kenapa Wahyu? Tanya ibunya. Bu, tadi Wahyu ngelihat pocong bu. Kamu ngawur. Wahyu berani sumpah bu. Kalau ibu gak percaya, ayo lihat di kamar Wahyu. Ucap Wahyu mendesak ibunya yang masih membelakanginya. Dengan terus ia goncangkan tubuh dari ibunya, karena ibunya itu seperti tidak mau bangkit dari tempat tidurnya. Bu,
Bu, bu, ayo bu, bantu Wahyu bu. Lalu dengan sekuat tenaga Wahyu mencoba menarik tubuh dari ibunya. Ketika ibunya membalikkan tubuhnya, namun apa yang dilihat Wahyu itu bukanlah ibunya, melainkan sosok pocong yang ada di balik jendela yang ia lihat barusan. Lalu Wahyu kaget setengah mati. Ia meloncat dari tempatnya. Lalu ia pun jatuh pingsan. Pagi hari pun tiba. Orang tua Wahyu mendapati Wahyu terbaring di bawah tempat tidurnya dalam keadaan tengkurap. Lalu dibanguni oleh ibunya. "Wahyu, bangun lagi, kamu sudah kesiangan," teriak dari ibunya yang menyadarkan Wahyu dari tidurnya. Lalu Wahyu berdiri dari tempat tidurnya dan ia masih lupa dengan kejadian semalam. Lalu Wahyu pun mengambil handuknya untuk segera mandi. Lalu sepanjang ia mandi, ia masih berpikir apa yang terjadi pada malam hari itu. Ia kembali mengingat-ingat kejadian semalam. Dan ia pun kembali mengingat bahwa apa yang ia lihat semalam adalah sosok pocong yang sangat menyeramkan. Lalu ia selesaikan mandinya cepat-cepat. Lalu ia pakai kembali pakaiannya. Dan ia menemui ibunya yang sedang duduk di luar rumah. "Bu." "Iya Wahyu." "Ibu semalam ada dengar Wahyu teriak enggak?" tanya Wahyu. "Enggak tuh, ibu kan tidur." "Oh, mungkin cuma mimpi," ucap Wahyu kala itu. Dan Wahyu pun kembali masuk ke rumah untuk sarapan pagi yang sudah dimasak oleh ibunya. Namun tak sampai di situ, baru saja Wahyu menyuap nasi yang ia coba masukkan ke mulutnya, ia melihat ke bawah. Ternyata yang tadinya nasi adalah ribuan belatung yang ada di dalam piring. Wahyu kaget saat itu. Lalu ia teriak sekencang-kencangnya. Dan ibunya pun masuk dengan rasa khawatir. Dan tetangga-tetangga sekitar yang mendengarkan teriakan Wahyu kepo dan mendatangi rumah Wahyu. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi karena Wahyu teriak-teriak seperti itu. Wahyu tampak seperti orang linglung. Ditanya, jawabannya tidak seperti bahasa Indonesia karena dia hanya meracau, tidak jelas. Ibunya yang melihat Wahyu seperti itu memiliki firasat bahwa anaknya ini sepertinya kesambet atau ketempelan. Ia usapkan kepala Wahyu dan ia siramkan air yang sudah ibunya baca. Lalu ia sodorkan air itu, ia minumkan ke Wahyu. Wahyu yang minum air itu sedikit tersedak, namun tetap ia telan walaupun sedikit demi sedikit. Tetangga yang melihat itu hanya bergumam satu sama lain, berbisik, karena menurut mereka jangan-jangan Wahyu kesurupan, jangan-jangan Wahyu gila. Seperti itulah kurang lebih. Nah, setelah Wahyu sadar, tetangga yang melihatnya pun pulang ke rumah satu persatu, hingga tinggallah Wahyu dan ibunya saat itu. Lalu ibunya bertanya, "Wahyu, kamu kenapa? Gak pernah ibu melihat kamu seperti ini. Apa yang terjadi? Coba kamu cerita."
Wahyu yang ditanya oleh ibunya seperti itu, ia masih bingung dengan apa yang sudah ia alami saat itu. Wahyu berpikir, sepertinya tidak ada sesuatu yang salah kemarin atau kemarin-kemarin, karena ia menjalani kerjanya, kegiatan sehari-harinya ya seperti itu, tidak ada yang berubah. Lalu beberapa waktu setelah ia berpikir seperti itu, ia kembali teringat dengan uang yang segepok tadi. Lalu Wahyu pun masuk ke dalam kamar dan meraba-raba kantong dari jaketnya, dan ia ambil uang segepok itu tadi. Ia perlihatkan uang itu kepada ibunya. Mungkin ini, Bu. Uang itu pun diserahkan ke ibunya. Namun ibunya menolak. Jangan sampai ibu menyentuhnya. Loh, kenapa, Bu? Tanya Wahyu. Ibu memiliki firasat bahwa uang inilah penyebab dari yang kamu alamin barusan. Wahyu yang mendengar itu sedikit bingung, namun ia percaya dari omongan ibunya, karena ibunya semasa kecil hingga sekarang, semasa kecil Wahyu, ibunya itu sering bercerita tentang hal-hal mistis dan Wahyu pun terbiasa dengan itu. Lalu ibunya bilang, jangan-jangan ini adalah uang untuk menumbalkan orang dan kamu tidak sengaja mengambil uang ini. Wahyu yang mendengarkan itu mulai tersadar bahwa mungkin saja, karena sangat-sangat aneh ia mendapatkan uang yang masih baru diikat di pinggir jalan yang sepi. Namun Wahyu tidak ingin berpikir panjang karena ia lelah oleh kejadian tadi. Lalu ia ambil sangke atau plastik kresek itu. Ia masukkan uang itu ke dalam kresek itu, lalu ia ikat. Lalu ia ke belakang dan ia bakar uang tersebut. Ibunya hanya melihat saja. Setelah ia membakar sampai habis uang itu, lalu ia temui lagi ibunya. Gimana, Ibu? Kalau Wahyu bakar tadi, apakah efek dari uang itu akan hilang? Tanya Wahyu dengan harapan benar dari dugaannya. Tidak, Wahyu. Walaupun kamu bakar atau kamu belanjakan, kamu sudah menjadi target dari tumbal seseorang. Wahyu yang mendengarkan ucapan ibunya merasa takut, sangat takut, karena ia nggak mau mati, apalagi mati muda. Ya, kamu siap-siap dan kamu kasih tahu orang kantor bahwa kamu hari ini libur. Kamu ikut ibu, kita berobat ke teman lama ibu. Dan Wahyu pun mengabari orang kantor untuk izin. Lalu setelah ia berobat ke teman lama dari ibunya, Wahyu pun berangsur-angsur tidak diganggu. Namun itu berselang kurang lebih seminggu setelah ia mendapati teror tersebut. Karena setelah ia berobat, di hari pertama pun Wahyu masih diganggu. Namun sampai ke hari ke-7, gangguan itu mulai tipis-tipis dan hilang. Dan ceritanya pun selesai. Oke, cerita tadi bagi saya cukup menarik. Kenapa? Ini adalah pelajaran untuk teman-teman semua, bahwa harus hati-hati dengan uang yang ada di pinggir jalan atau di tengah jalan, apalagi uang yang bergepok. Karena bisa jadi itu bukanlah keberuntungan, melainkan
kesialan yang sangat sial. Sebaiknya uang tersebut jangan kalian ambil, biarkan saja. Rezeki kan gak kemana. Oke, mungkin itu adalah hikmah dari cerita tadi. Semoga teman-teman terhibur, dan sampai jumpa lagi di episode-episode yang lain, dan see you.